asik nonton di Misbar. Selama Perang Dunia Kedua pada akhir tahun 1944, tentara Finlandia berencana untuk mengusir sekutu Jerman dari wilayahnya yaitu Lapland. Sementara itu, pasukan Jerman melakukan operasi yang disebut dengan tanah hangus yang akan menghancurkan desa-desa, kota-kota, dan segala yang dijumpainya. Namun selama perang, ada seorang pria bernama Atami Korpi yang memutuskan untuk meninggalkan perang selamanya. Atami Korpi dulunya adalah seorang prajurit Finlandia. Sekarang, ia ingin hidup dalam kedamaian dan menghabiskan harinya mencari emas di antara pegunungan yang indah. Selama berhari-hari dan berminggu-minggu, Korpi menggali lubang dan berharap menemukan emas yang bisa dijual. Setelah menggali selama waktu yang lama, akhirnya usaha Korpi terbayarkan. Korpi berhasil menemukan bongkahan emas yang cukup besar sehingga bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Keesokan harinya, Korpi menunggang kuda menuju kota terdekat dengan anjingnya untuk menjual emas. Di tengah jalan, Korpi bertemu dengan batalion tentara Jerman yang berpapasan dengannya di jalan. Dengan tenang, Korpi melewati pasukan Jerman tanpa rasa takut sama sekali. Seorang pasukan bernama Wolf hendak menembak Korpi, tetapi pemimpin rombongan, Bruno Heldorf, melarangnya karena dia yakin Korpi akan mati di tangan anak buahnya yang berada di barisan belakang. Setelah melewati tim Bruno, akhirnya Korpi bertemu dengan pasukan Bruno yang berjaga di barisan belakang. Di sana, Korpi dicegat oleh pasukan Jerman dan mereka juga memeriksa barang-barang Korpi. Pasukan Jerman sangat terkejut karena Korpi membawa banyak bongkahan emas. Jadi, pasukan Jerman berniat untuk mengambilnya dan ingin membunuh Korpi. Namun, Korpi segera melawan dan berhasil menyingkirkan pasukan Jerman yang menghalanginya. Setelah berhasil melumpuhkan semuanya, Korpi melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, Bruno dan timnya mendengar suara tembakan dan memutuskan untuk berbalik arah untuk memeriksanya. Setelah sampai di sana, Bruno dan yang lain terkejut karena para pria di barisan belakang sudah meninggal. Seseorang yang masih hidup memberitahu Bruno bahwa Korpi sedang dalam perjalanan membawa bongkahan emas. Tidak lama kemudian, Bruno dan pasukannya mengejar Korpi dan langsung menembaknya. Namun semua tembakan Bruno meleset, sementara Korpi berhasil melarikan diri. Setelah merasa aman, Korpi melanjutkan perjalanannya. Namun tanpa diduga, Korpi menginjak ranjau yang dipasang oleh tentara Jerman. Dan ledakan itu membunuh kuda kesayangan Korpi. Bruno menyadari kejadian ini, sehingga ia segera mendekati Korpi dengan tangnya. Ia melihat Korpi mengambil bongkahan emas yang tercecer akibat ledakan. Setelah seluruh emas disimpan di dalam tas, Wolf berniat untuk membunuh Korpi. Beruntung, Korpi dengan pintar menggunakan batu untuk memicu ranjau agar meledak, sehingga penglihatan Bruno terhalang asap. Untuk memastikan tidak ada lagi ranjau, Bruno memerintahkan anak buahnya untuk memeriksanya. Namun semuanya sia-sia, karena akhirnya anak buah Bruno tewas tertimpa ranjau yang dilempar Korpi yang masih berada dalam asap. Bruno kembali memerintahkan dua orang anak buahnya untuk memeriksa situasi di area tersebut. Namun itu juga sia-sia, kedua anak buah Bruno tewas menginjak ranjau. Setelah ledakan, Bruno tidak melihat Korpi yang telah melarikan diri. Kemudian Bruno menemukan kalung nama milik Korpi. Tahanan yang dibawa oleh Bruno diminta berjalan di depan mereka, sehingga ranjau tidak akan mengenai tank mereka. Dalam perjalanan, Wolf menunjukkan kalung nama Korpi dan melaporkan bahwa Korpi telah membunuh beberapa orang anak buahnya kepada sang jenderal. Namun, sang jenderal justru memerintahkan Bruno dan yang lainnya untuk segera kembali ke markas. Menurut sang jenderal, Bruno sangat beruntung karena hanya 7 anggota timnya yang tewas. Wolf kemudian bertanya-tanya siapa sebenarnya Korpi. Kemudian, sang jenderal menceritakan bahwa Korpi pernah menjadi komandan paling ditakuti di Finlandia. Sejak kematian istrinya dan anaknya yang disebabkan oleh pasukan Rusia, Korpi menjadi orang yang ingin membalas dendam dan ia menjadi seorang prajurit yang sangat kejam. Kemudian, Korpi diberi tugas untuk mengejar patroli pasukan Rusia dan Korpi ternyata berhasil membunuh semua orang sehingga pasukan Rusia memberinya julukan The Immortal, atau seorang prajurit yang tidak bisa mati. Setelah mendengar cerita itu, bukannya takut, Bruno justru berpikir bahwa ceritanya terlalu dibesar-besarkan dan ia memutuskan untuk mengejar Korpi daripada kembali ke markas sesuai perintah sang jenderal. Ia melakukan ini karena juga ingin mengambil emas milik Korpi. Di sisi lain, Korpi yang sudah menjauh dari Bruno, memutuskan untuk istirahat dan merawat luka-lukanya. Tapi karena lelah, Korpi pun tertidur, sedangkan tim Bruno sudah semakin dekat. Lalu Korpi mencoba bersembunyi dengan hati-hati sementara tentara Jerman juga terlihat membawa anjing pelacak. Karena takut anjing pelacak akan mengenali keberadaannya, Korpi segera bersembunyi di bawah truk. Untuk menghilangkan bau tubuhnya agar anjing pelacak tidak menemukannya,
Korpi membocorkan bensin dari truk sehingga akhirnya truk itu berhenti dan anjing pelacak tidak bisa mencium bau tubuhnya lagi. Korpi segera lari dari sana, namun sayangnya ia terpojok sehingga Korpi mau tidak mau harus terjun ke dalam sebuah danau. Bruno kemudian menunggu Korpi muncul ke atas, karena pada akhirnya manusia masih membutuhkan udara untuk hidup. Bruno mengira bahwa Korpi sudah mati, sehingga ia memerintahkan anak buahnya untuk menyelam dan mengambil emas. Ternyata, anak buah yang menyelam tewas oleh Korpi. Kemudian prajurit yang lain mencoba mengambil emas, tetapi ia juga tewas oleh Korpi. Ada seorang prajurit yang tersisa, tetapi ia ternyata melarikan diri dari sana sehingga Bruno menembaknya karena ia melanggar perintah. Ternyata prajurit itu tidak berniat mundur, tetapi perahunya sedang ditarik oleh Korpi, sehingga Bruno melihatnya seolah-olah pasukannya mundur. Wolf kemudian menembak Korpi dari jarak jauh. Namun lagi-lagi, Korpi berhasil selamat. Bruno kemudian mendapatkan ide untuk memprovokasi Korpi. Ia ingin menggunakan anjing kesayangan Korpi yang saat itu ada di samping Bruno. Hari sudah mulai gelap dan Korpi masih terus berjalan, hingga akhirnya ia terkejut dengan sebuah kota yang sudah dibakar habis oleh tentara Jerman. Korpi lalu memutuskan untuk istirahat, tetapi tidak lama setelah itu, anjingnya datang dengan bom yang terpasang. Korpi berhasil menyelamatkan anjingnya, tetapi ia sendiri pingsan terkena ledakan. Akhirnya, Bruno berhasil menangkap Korpi. Ia lalu disiksa dan hendak membunuhnya secara perlahan. Ketika Bruno merasa bahwa Korpi sudah mati, ia dan anak buahnya meninggalkan Korpi dan membawa semua emasnya. Namun ternyata setelah Bruno pergi, Korpi masih belum mati dan ia masih bisa bertahan meski digantung. Korpi masih ingin hidup, sehingga ia nekat menusukkan lukanya ke besi sehingga tubuhnya bisa ditopang dengan kaki agar lehernya tidak tercekik. Ia melakukan ini hingga pagi, bisa kamu bayangkan betapa sakitnya. Keesokan paginya, sebuah pesawat Jerman terbang rendah, sehingga membuat tiang gantung miring dan ini menjadi kesempatan bagi Korpi untuk kabur. Pesawat itu mendarat untuk mengisi bahan bakar. Dua pilot Jerman turun, dan salah satunya melihat bahwa Korpi masih hidup setelah digantung, sehingga pilot itu ingin membunuh Korpi. Namun dengan cepat, Korpi menyerang pilot itu sampai mati. Tidak hanya itu, Korpi juga memukul pilot lainnya hingga ia pingsan. Di sisi lain, tim Bruno semakin menjauh dan mereka berniat untuk kembali ke markas dengan membawa semua emas. Setelah itu, Korpi menjahit lukanya sendiri menggunakan kawat. Tak lama kemudian, batalion Jerman terkejut melihat puing-puing pesawat Jerman. Ketika Wolf memeriksanya, ia terkejut dengan kondisi pilot yang telah diikat dengan tali yang sebelumnya digunakan untuk menggantung Korpi. Melihat ini, Bruno dan Wolf mulai ketakutan dan buru-buru pergi dari sana. Kemudian, adegan menunjukkan tahanan perempuan bernama Aino. Ia memberitahu penjaga jika orang yang sedang mereka hadapi sekarang adalah Atami Korpi yang akan mengejar mereka karena mereka telah mengambil emasnya. Korpi tidak bisa mati kecuali ia ingin mati. Mendengar cerita Aino, kedua penjaga itu cukup takut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba, kedua penjaga itu dibunuh oleh Korpi. Selanjutnya, Korpi meminta tahanan di sana untuk berjuang bersama. Dengan bantuan Aino, para prajurit itu berhasil dilumpuhkan dalam waktu singkat. Korpi yang sudah berada di atas tank mencoba masuk ke dalamnya. Bruno lalu memerintahkan Wolf untuk menyelesaikan kekacauan ini. Akhirnya, Wolf bertarung dengan Korpi mantan komandan yang paling ditakuti. Wolf ternyata dapat dikalahkan dengan sangat mudah oleh Korpi. Kemudian, dua tentara Jerman tiba. Namun bukannya membantu Wolf, kedua tentara itu memutuskan untuk melarikan diri karena takut. Dengan menaiki motor, Korpi mengejar kelompok Bruno, sementara Wolf sendiri ditahan oleh Aino dan yang lainnya. Bruno lalu membunuh sisa anak buahnya agar emas tidak dibagi-bagikan. Kemudian, Bruno dengan seorang pilot segera kembali ke markas. Ternyata, Korpi ada di sana dan mulai menembak pesawat itu sehingga si pilot terluka. Setelah pesawat mulai terbang, ternyata Korpi sudah mencapai bawah pesawat itu, dengan menggunakan alat pertambangannya. Korpi berusaha sekuat tenaga untuk merusak pesawat hingga akhirnya ia berhasil masuk. Bruno melihat Korpi masuk ke pesawat, sehingga ia tidak punya pilihan lain selain menantang komandan yang paling ditakuti di Finlandia itu. Meskipun terluka parah, Korpi mampu menyamai kecepatan Bruno. Sayangnya, tenaga Korpi sudah sangat terkuras, sehingga ia kalah telak oleh Bruno yang masih bugar. Namun Korpi tidak kehabisan ide, ia mengaitkan tangan Bruno ke bom dan segera mendorongnya hingga jatuh. Namun itu tidak berhenti di situ saja, pilot itu mati karena kehilangan darah. Sementara itu, mesin pesawat rusak parah dan pesawat mulai jatuh. Korpi mencoba mencari parasut tapi tidak ditemukan. Oleh karena itu, Korpi mencari cara agar bisa bertahan hidup dari kecelakaan pesawat. Di sisi lain, Aino dan yang lainnya bertemu dengan tentara Finlandia dan mereka menahan Wolf yang masih hidup. Untungnya,
Pesawat jatuh di genangan lumpur yang cukup dalam, sehingga pesawat tidak meledak dan Korpi selamat. Singkat cerita, akhirnya Korpi berhasil sampai ke kota dan ia segera menjual emasnya. Kemudian film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton channel kami, jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan update video terbaru.